Iya, kamarnya Ibu dibersihin kan. Oh. Terus lah Ibu neng Klaten apa neng ndi? Ibu neng Klaten apa neng? Ibu di Klaten. Oh, karo Mbak Oli apa karo sapa? Nah, Oli malam ini Mbak Rita. Oh, digilir. Sama Mas Erdi, iya. Oh. Anu neng Bandung, isih neng Bandung. Audi di sini. Jadi Audi pas cuti, terus kasusnya naik, terus Audi WFH di Surabaya, boleh. Jadinya bisa datang ini. Oh, mana si Jadi, cantik? ini baru siap-siap yang baru siap-siap. Hari ini Mbak Rita karo Mas Yoyo karo Egrit yang Klaten. anu Egrit di Solo. Oh, Egrit. Egrit di Solo. Oh, Egrit udah ke Solo. Sudah kemarin langsung. Wis kosno ya saiki ya. Tuh, waktu Bapak Mbak Nana isih neng Surabaya apa wis neng Klaten? Bapak enggak ada di Klaten. Di Surabaya, boleh. Oh, baru paginya datang ke Klaten. Dan apa kan sehari sebelumnya itu Bapak sehat. Oh, sehat. Iya, terus ya kayak anu gitu, kayak apa ya? Kayak nggak ngira gitu. Oh. Iya, kayak nggak ngira lemes lu. Kok standar COVID apa kena COVID toh, Bapak? Iya, Bapak tuh isoman hari terakhir. Oh, Bapak isoman hari terakhir. Kan mungkin sudah lebih. Sudah 14 hari, 13 hari, 14 hari. Oh, Bapak ki ya kena COVID toh? Iya, terakhir boleh. Oh, Ibu kena, Bapak kena gitu. Iya, pokoknya itu jalan yang terbaik. Iya. Semua harus penuh dengan keikhlasan. Iya. Supaya Bapak juga lancar, tidak lancar naik ke surga. Pasti sudah diterima Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dengan pembaptisan semua bisa terjadi. Ngelimpek ke Bapak itu. Oh iya, sudah nggak apa-apa, sudah terbaik. Semua akan terjadi seperti itu. Nah, Mbak Rita, nanti kok rakyat? Mbak Rita mana ya? Sugeng dalu boleh nani. Ini Oli sudah ada. Sugeng dalu Romo, Bapak Ibu dan Pak Deputi. Boleh sugeng dalu Romo Danang, matur nuwun sangat Romo. Romo Danang yang akan membawakan misa pada malam hari ini.
Dulu nanti terus dikoreksi sama Mbak Kia iki kok ora ketok Mbak Kia. Oh iya, ini membahas soal yang dari yang nomor 8. Mohon maaf Romo dan Bapak Ibu, ada agak terlambat mulai misa pada malam hari ini, karena tadi sudah lancar kok tiba-tiba tempat saya mati. Mau nggak? Ya, selamat malam Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya atas nama keluarga Bapak RJ-in, kami mohon maaf atas keterlambatannya karena kebetulan ada kendala teknis. Dan terima kasih kepada Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama-sama mendoakan misa arwah 3 hari peringatan Bapak Robertus Joseph Priwi Indarto. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Danang Bramasti SY. Oleh karena itu, marilah untuk memulai misa pada malam hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Saya mohon izin untuk share screen ya, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Marilah kita mengawali misa 3 hari peringatan Bapak Robertus Joseph Priwi Indarto, suami kami, ayah kami, eyang kami pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Pandang Hamba-Mu dari Puji Syukur nomor 329. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali Ekaristi ini dengan tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Robertus Joseph Riwi Indrato. Kematian tentu suatu hal yang menakutkan, menyakitkan, dan juga mungkin sebisa mungkin kita hindari. Namun demikian, kematian itu sebuah kepastian. Nah, hari ini kita memperingati 3 hari Bapak Robertus Joseph Riwi Indrato. Dan kita yakin dan percaya bahwa saudara kita telah berbahagia bersama Bapa di surga, telah bersama Bunda Maria dan para puji surga, serta bersama dengan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu menghadap Tuhan. Nah, mari kita berdoa agar saudara kita Bapak Robertus Joseph Riwi Indrato dilapangkan jalannya dan dengan tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, mari kita awali Ekaristi dengan terlebih dahulu mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa dan yang seringkali kurang bersyukur dalam hidup ini, menyia-nyiakan rahmat Tuhan, dan mohon ampun padanya agar kita layak dalam perayaan. Mohon umat menjawab, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mengampuni kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur untuk belas kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus penebus kami. Maka kami percayakan hamba-Mu Bapak Robertus Joseph Riwi Indrato yang telah Kau panggil 3 hari yang lalu. Semoga Engkau juga menganugerahkan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami dalam pelayanan dan kehidupan bersama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan bersatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion suatu jamuan yang mewah bagi segala bangsa. Dan di atas 46 gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.
Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Adalah gembalaku, di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyenangkan jiwaku, Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa, mengenal Anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian di usia 82 ya? 87 Romo. 87 luar biasa ya. Iya. Tentu ini anugerah Tuhan. Gerah nopo nggih? Gerah sepuh nopo? Jadi Bapak itu sudah stroke itu sejak tahun 2004 Romo, kemudian sudah beberapa kali masuk rumah sakit gitu ya, dan ini stroke yang ketiga Pak Bila itu. Ini stroke yang ketiga Romo, dan kemudian itu stroke yang ketiga Romo. Ya,
tentu dengan segala upayanya ya di usia yang sangat lanjut, keluarga memperjuangkan kebahagiaan untuk orang tuanya. Menurut kitab suci, usia manusia itu 60 tahun ya. 70 kalau kuat. ini 87 itu dahsyat ya, dahsyat. Tentu kita bersyukur bahwa bisa ditemani oleh orang tua sampai usia yang begitu lanjut. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kematian yang muda itu tidak indah, tetapi tentu ada rasa syukur yang mendalam. Saya bisa merasakan ini karena juga orang tua saya usia 84 dan ibu saya 82, masih sehat walafiat, kecuali ibu saya karena osteoporosis jadi memang tidak bisa jalan-jalan. Bapak saya masih bisa memahat relief, masih perokok berat. Luar biasa ya, bisa 84 dalam keadaan sehat. Masih perokok berat. Perokok berat, masih natah batu kali, batu granit. Membuat relief Borobudur. Saya emang kasih kerjaan, saya kasih kesibukan ya, supaya tetap semangat dalam hidup. Ini yang mau saya angkat ya. Hidup itu ringan atau berat ya? Ya, seperti bacaan Injil tadi, berat ringannya hidup itu tergantung bagaimana kita memandang Tuhan dalam hidup. Hidup itu indah sepanjang bersama Tuhan. Ini yang membahagiakan. Mungkin beban hidupnya sama, tetapi bagaimana menjalaninya itu yang berbeda. Suatu ketika saya jalan, eyang saya tuh, bapak ibu saya rumahnya di Jalan Kemetiran Kidul, dekat Malioboro. Suatu ketika saya nggak bisa tidur malam-malam, saya jalan kaki sampai Malioboro. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya terkejut sekali ada tukang beca tidur dengan sangat nyenyaknya di beca. Padahal saya tidur ada kamar, ada kasur enak, ada selimut, ada kelambu, tapi nggak bisa tidur. Berat mana beban hidup saya dengan tukang beca itu kok dia bisa tidur nyenyak bahkan di atas becaknya. Ini yang dimaksud oleh Injil ya. Itu pikulan ya, kayak pikulan tukang bakso atau tukang somai pakai pikulan. Kuknya itu ringan sepanjang bersama Tuhan. Jadi hidup ini membahagiakan sepanjang bersama Tuhan. Ini bagian pertama dari khotbah mungkin ya. Nah, bacaan pertama itu bicara soal bacaan pertama ya, bicara soal Tuhan menghapus air mata. Tidak ada lagi maut. Orang bertanya setelah meninggal tuh kemana? Ya ke surga. Itu harus yakin kita ya. Kalau nggak yakin lalu ya buat apa kita beriman, buat apa kita mengadakan misa seperti ini. Tetapi masalahnya itu bagaimana hidup kita ini bisa sampai ke sana. Atau bagaimana kita menjadikan bumi ini seperti di dalam surga. Nah, sebelum bicara soal kematian, apakah ada yang takut mati?
Ini pertanyaan krusial ya. Apakah ada yang takut mati? Ada yang menjawab, takut. Kenapa? Belum siap. Kapan mau siap mati? Nggak ada yang tahu juga ya. Ada yang bilang lagi, dosa saya masih banyak, saya kurangi dulu. Apa iya minggu depan itu dosanya berkurang? Kayak malah tambah. Ada yang saya harus bekerja dulu, tunggu kalau kaya, ya nek suge orang, ya macam-macam ya alasannya ya. Tetapi hidup adalah mempersiapkan kematian. Itu sudah pasti ya. Hidup itu mempersiapkan kematian. Siap tidak siap, suka tidak suka, takut tidak takut, kita pasti mati. Hanya masalahnya ada dua ya. Kapan? Yang kedua, bagaimana? Mengenai kapan, ada yang tahu kapan akan meninggal? Mungkin ada yang sudah di WA oleh Bapak Petrus. Gak ada yang tahu ya. Ya, ada orang-orang tertentu yang sudah tahu kapan akan meninggal. Ya oke lah. Biasanya orang-orang tua ya, atau orang zaman dulu itu biasanya tahu kapan akan meninggal. Ya, atau orang-orang zaman sekarang pun juga banyak yang begitu ya. Tolong disiapkan. Atau ada pertanda atau firasat-firasat. Atau kalau orang Jawa itu mau meninggal biasanya ngelimpek ya. Dan kita karena nggak tahu itulah maka berjaga-jagalah senantiasa agar ketika kita dipanggil Tuhan itu kita dipanggil dalam keadaan baik. Ini yang paling penting ya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil, maka berjaga-jagalah senantiasa agar ketika kita dipanggil dalam keadaan siap. Ketidaktahuan inilah justru menjadi iman kita. Kita tidak tahu, tapi kita siap. Nah, ini tanda orang beriman. Maka kalau pertanyaannya tadi, apakah ada yang takut mati? Kalau jawabannya tidak ada, saya siap. Itu tanda orang beriman. Karena saya mempersiapkan kematian. Nggak tahu kapan, pokoknya saya siap-siap dengan berbuat baik senantiasa. Yang kedua, tadi kita nggak tahu waktunya. Yang kedua, nggak tahu bagaimananya. Dan kita nggak bisa memilih ya. Mau meninggalnya tenang, atau ada yang teriak-teriak, gelisah, dan kita nggak bisa menghakimi orang dari cara kematian. Wah, ini kematiannya tenang, masuk surga. Ini kematiannya susah, matinya kok tragis. Wah, ini pasti dosanya banyak. Tidak bisa. Dan kita manusia tidak bisa menghakimi dosa orang. Tidak bisa menghakimi, wah ini pasti masuk neraka. Wah saya pasti masuk surga. Ya itu hak Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik dan membantu orang lain untuk berbuat baik. Mengenai bagaimananya ini yang pilih tiba-tiba atau sakit berkepanjangan juga nggak tahu. Saya sendiri juga baru saja ditinggal kakak saya Agustus kemarin, Agustus tahun lalu, serangan jantung. Padahal ibu saya itu yang sakit jantung udah serangan 2 kali,
Sudah saya minyak suci di panti rapi. Ketika saya mau minyak suci, ibu saya mengatakan, "Loh kok saya di minyak suci wis meh mo?" Saya lalu bilang, "Bu, wis meh mari." Setelah minyak suci sembuh, serangan lagi, minyak suci lagi sembuh lagi. Jadi kita sudah siap gitu. Kalau ibu akan dipanggil itu kita sudah siap ya, karena kondisi serangan jantung itu bisa kapanpun. Kok yang meninggal malah kakak saya. Usia saya dengan kakak saya hanya beda 1,5 tahun. Kami seperti anak kembar, bukan hanya kakak tapi sahabat belahan jiwa. Sehingga ketika kakak saya meninggal bulan Agustus lalu itu saya linglung 3 hari itu air mata nggak bisa berhenti. Saya benar-benar nggak tahu harus berbuat apa, nggak menyangka. Saya nungguin di panti rapi, di ICU, di IGD dulu, pagi, lalu malam di ICU, lalu perawatnya bilang, wah ini sudah baik ini, mujizat Romo boleh tidur. Nah, dari pagi saya berdiri, duduk, nunggu kakak saya. Begitu saya kembali ke kamar, ditelepon. Baru belum ada 5 menit saya di kamar. Ini kakak kondisinya buruk. Saya naik lagi ke ICU, sudah meninggal. Ngelimpek ya, ditungguin. Nggak bablas. Begitu ditinggal, nggak sampai 5 menit. Bablas. Ya, mungkin tidak senang ya. Banyak orang meninggal tuh ingin dalam kesedihan. Kalau ditungguin tuh tidak senang. Mungkin ya, karena ngelimpek itu ya. Banyak orang Jawa ngelimpek. Dan itu kematian yang buat saya mengejutkan, mengerikan, menyedihkan. Saya kayak hilang ingatan. Singatase Romo ya juga ternyata sedahsyat. Karena saya nggak menyangka. Kalau ibu saya meninggal itu saya sudah siap sekali ya. Karena sudah serangan jantung 2 kali. Nah, ini gambaran bagaimananya. Jadi kita juga nggak tahu. Maka ya bersiap-siaplah untuk meninggal. Kan pasti meninggal kok kita. Tapi pengalaman ini memang mendewasakan saya dalam hal kematian ya. Tak terelakkan dan menyedihkan. Namun demikian, ini bagian ketiga. Kalau ini soal percaya atau tidak percaya, emang bukan bagian dari ajaran gereja, tetapi pengalaman saja. Orang yang meninggal itu ternyata jauh lebih efektif bisa membantu kita yang dalam tidur dia bermimpi ketemu ibunya sudah meninggal, dibangunkan dia, lalu dia terbangun. Lalu dia sadar, oh iya umurnya lupa dikatakan. Ya itu banyak yang begitu ya, dipenteni, ada petunjuk atau apa. Maka kematian itu tidak memisahkan kita. Ajaran gereja Katolik menyatakan bahwa anggota gereja itu adalah kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Selalu itu ya. Nanti dalam doa syukur agung juga dikatakan begitu. Itulah sebabnya kita mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya tetap ada relasi. Karena ada saudara-saudari kita juga yang punya keyakinan lain, sudah meninggal ya sudah, nggak usah didoakan. Maka tidak ada 3 hari, 7 hari itu nggak ada. Ziarah atau nyekar ke makam juga nggak ada. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita tidak terpisahkan oleh maut. Yang paling penting ya, tidak terpisahkan oleh maut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita semakin beriman. Peristiwa kematian membuat kita tuh berjaga-jaga selalu bahwa
Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, tapi kita bisa berjaga-jaga senantiasa agar ketika kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil dalam keadaan yang baik. Dan khusus pada hari ini, malam hari ini, kita mendoakan Bapak Robertus Joseph Priwi Indrarto menyapa saudara kita. Doa itu menyapa bahwa kita itu baik-baik saja. Bapak Indrarto juga baik-baik di sana. Masih terus menjalin relasi. Ini yang paling penting di dalam doa-doa kita ini. Jadi kalau ditanya kenapa orang Katolik mendoakan arwah, ya karena kita menyapa mereka. Kita tak terpisahkan oleh maut. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan maut sekalipun akan memisahkan kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat ya. Mana kita menyampaikan doa-doa kita dengan seruan dan permohonan yang tulus ikhlas dari dasar lubuk hati yang paling dalam, agar tujuan dan maksud kita sampai kepada Bapa yang Maha Pengasih, Allah sumber kasih dan penghiburan, sudilah mendengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu pada malam hari. Kami memadukan suara pujian dan permohonan kehadirat-Mu, dan kami berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta, kami berdoa bagi saudara kami Bapak Robertus Joseph Priwi Indrarta yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 3 hari yang lalu. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan tempat yang layak baginya untuk hidup bahagia bersama-Mu selama-lamanya. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa di api pencucian, ya Tuhan yang penuh pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di api pencucian. Kami mohon kepadamu, ampunilah semua dosa mereka, dan hantarlah mereka ke tempat kediaman-Mu di surga. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bagi kami yang masih dalam persiaran ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kita panjatkan ujub-ujub pribadi kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa-doa permohonan kami aturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hati
nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami wujudkan roti dan anggur persembahan hidup kami untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Robertus, Yosef, Wiwi Indrarto, dan keselamatan kami semua. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan Dia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surga, kami melakukan pada kemuliaan bagi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dan datang dan selamat Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhan, namamu Yesus kusambut tepung. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dan bersatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Bapak Robertus Joseph Riwindarto, yang telah 3 hari Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Saya mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bersekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Apakah ada lagu yang ada di surga, dimuliakanlah Datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam damai di dunia. Maka kita dapat berseru, damai Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Secara rohani ke dalam hatiku.
aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kebangkitan putramu juga menjadi kebangkitan saudara kami, Bapak Robertus Joseph Riwi Indarto. Semoga Engkau senantiasa membangkitkan semangat kami untuk terus-menerus hidup seturut nasihat Injil. Bapak, semoga doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu mampu mengantar saudara-saudari kami yang sudah meninggal memasuki kerajaan-Mu yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita pada Ekaristi virtual malam hari ini. Ya, inilah teknologi yang walaupun terpisah jauh tapi bisa dan Ekaristi bersama. Ya, saya sungguh berterima kasih juga diminta oleh Ibu Indri ya, yang secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Tapi di Messenger itu saya lihat bahwa saya tidak tahu ya ini Ibu Indri siapa, hanya memang kalau lihat fotonya pernah ingat, oh iya ketemu di Asmi benar. Dan saya ingat jasa-jasa almarhum Pak Alex, luar biasa bagi saya. Dan maka ini kesempatan ini juga menjadi kesempatan ikut mengucapkan terima kasih ya, kepada Pak Alex almarhum, kepada keluarga Bapak Joseph Riwi Indarto, walaupun mungkin tidak terlalu kenal tetapi ternyata sangat berjasa bagi keluarga kami. Ini yang karya Tuhan itu tidak pernah kita tahu jalannya kemana. Kok tiba-tiba ketemu di Messenger, langsung minta misa dan langsung untungnya kok ya bisa. Ya begitulah jalan Tuhan ya. Maka mari kita mohon berkat Tuhan untuk keselamatan saudara-saudari kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih mengembara. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga saudara sekalian beserta karya dan perjuangan saudara dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini peran Ekaristi dan peringatan arwah Bapak Robertus Joseph Riwi Indarto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan, kita diutus. Amin.
Ya, selanjutnya kami mohon berkenan Mas Ruli untuk menyampaikan dua patah kata pada malam hari ini untuk mewakili keluarga besar Robertus Joseph Riwi Indarto. Monggo Mas Ruli. Ya. Terima kasih Mbak Ruli. Ya, terima kasih Ruli waktu yang diberikan pada saya. Para saudara-saudaraku semua dan juga para bisa ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Ruli, memanggil saya Ruli, tapi saya sendiri adalah mungkin nama panjangnya adalah Rulianto. Saya sendiri adalah menantu dari Bapak Riwi Indarto, dan kalau mungkin mau tahu siapakah yang istri saya yang mana, di sini adalah dengan nama Nana Erdiana gitu ya. Jadi saya mendapat menjadi menantu dari anak ketiga dari Bapak Riwi Indarto. Dan mungkin kepada Romo Danang saya ucapkan terima kasih pertama-tama karena telah
berikan perayaan Ekaristi untuk 3 hari meninggalnya Bapak. Mungkin saya juga sedikit memperkenalkan, mungkin supaya lebih kenal dengan saya, karena beberapa kali saya pernah mengikuti misalnya Romo, tapi saya yakin si Romo tidak mengenal saya juga. Saya sendiri mungkin kalau Romo pernah mengenal Romo Desi Ramadhani dari sesama SI. Nah, saya ini sepupunya Romo Desi, jadi saya adalah saudara sepupu. Jadi Romo Desi itu putranya tante saya, dari adiknya ibu saya. Baik. Pertama-tama saya sampaikan juga terima kasih. Nah, semua saudara-saudara yang hadir, saudara-saudara yang telah memberikan doa, telah memberikan perhatian, saudara dari keluarga besar Edi Sucipto, keluarga besar Yatno Sumartan, besar Mangun Handrian, teman-teman dari Bapak dan Ibu di lingkungan Gili Mulyo, dan juga teman-teman dari kakak-kakak dan adik-adik saya, dari Asmi, dari Jakarta, dari manapun juga yang telah berkenan hadir. Demikian juga saya melihat di sini keluarga-keluarga dari kakak adik yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas doa dan perhatiannya sejak Bapak sakit sampai dengan hari kemarin. Kemudian juga hari ini telah berkenan hadir dalam misa ini. Saya atas nama keluarga mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Jadi saya yakin karena sudah cukup lama Bapak ini sakit ya. Sudah cukup lama karena stroke-nya tadi, Oli sudah menyampaikan di awal, sejak tahun 2004, tepatnya kalau seingat saya adalah awal 2005. Jadi karena pada waktu itu habis liburan dan saya bersama dengan istri dan anak saya sedang pulang ke Surabaya hari Minggunya kalau tidak salah. Kemudian hari Rabunya itu Bapak sakit. Tapi yang juga ini seperti mengingatkan ya Oli ini bahwa sebelum pulang waktu itu saya masih sore-sore ditunggu oleh Bapak. Hanya kan diajak jajan. Jadi satu hal yang sangat berkesan dari Bapak itu adalah suka jajan dan makan enak gitu ya. Jadi kalau saya tuh senangnya kalau pas pulang ke Klaten waktu itu adalah karena pasti bisa sehari 2 kali itu pasti diajak makan di luar. Gitu ya. Dan pada waktu itu karena kebetulan saya sedang ke Jogja dan besok paginya mau pulang pagi-pagi dari Klaten, saya sore datang gitu ya, mungkin sudah sekitar 6:30. Nah, diajaklah oleh Bapak, sudah ditunggu, Bapak sudah rapi itu, saya diajak makan sate kambing, gitu ya, jadi makanan kesukaannya Bapak. Dan saya masih ingat pada waktu itu Bapak menghabiskan 1 piring tongseng gitu ya. Nah, sejak itu memang Bapak sudah tidak lagi mengajak jajan, tapi memang awal sakit itu masih suka jajan, suka makan gitu ya. Tapi memang secara komunikasi menjadi sangat terbatas ya, karena kebetulan stroke-nya adalah stroke memori sehingga dalam berkomunikasi sangat terbatas. Tapi Bapak ini masih sangat mengenal pada waktu itu gitu ya. Apalagi mungkin istri saya ini termasuk salah satu anaknya yang paling dekat ya. Jadi kalau istri saya mengatakan bahwa Bapak
ini adalah malaikatnya gitu ya, yang senantiasa bisa memahami. Ya, itu mungkin sekedar cerita tentang Bapak ya, yang sangat dan sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin waktunya bisa sangat panjang begitu ya. Tapi saya mengatakan bahwa saya sebagai menantu sangat berterima kasih dan berkesan dengan pendampingan Bapak. Demikian juga pada Ibu ya, pada Bapak Ibu. Saya banyak belajar ya, bagaimana sebenarnya membangun keluarga gitu ya. Jadi sejak awal pernikahan saya itu karena kebetulan mungkin adalah saya yang berkeluarga dan kemudian tinggalnya tidak di Klaten, tidak di Jogja. Nah itu mesti ada satu saat di mana Bapak dan Ibu itu hadir atau main ke Surabaya, karena kebetulan saya dari Surabaya. Nah disitulah saya bisa merasakan bahwa ya saya diajak jajan, saya diajak bermain, saya diajak menginap ke mana-mana begitu ya. Dan saya di situ belajar banyak bagaimana berkeluarga begitu ya. Demikian juga sampai dengan setelah Bapak sakit, di mana juga masih sering ke Surabaya gitu ya. Tapi di situ saya bisa melihat bagaimana Ibu yang dengan setia mendampingi Bapak dalam sakitnya. Nah tentu saja pada kesempatan ini saya juga berterima kasih karena pada Ibu khususnya, karena mungkin putra-putrinya yang sudah meninggalkan rumah, artinya sudah tidak tinggal serumah lagi, dan selama hampir mungkin ini 17 tahun ya Ibu mendampingi Bapak sampai dengan kemarin Bapak dipanggil dipundhut. Saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah lebih dekat dengan Bapak Ibu. Jadi karena saya dan istri saya sendiri jauh, paling mungkin tidak paling sering yang bisa adalah mungkin adik saya yang di Jakarta. Tapi kalau dari sering kedekatannya, ya tentu saja Dek Oli, Mas Ervi, dan Mbak Rita, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih karena dengan setia mendampingi dan juga merawat Bapak dalam sakitnya. Saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih khususnya untuk Mas Fajar yang mungkin hampir 3 bulan terakhir ya, dan khususnya juga dalam 3 minggu terakhir di sakitnya Bapak ini. Mas Fajar yang benar-benar mungkin mendampingi Bapak. Saya lihat tadi ada Mas Fajar, jadi ini Mas Fajar Adi Prasetyo. Terima kasih Mas Fajar untuk pendampingannya. Bahkan sampai kemarin pagi yang memandikan Bapak itu adalah Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Kundur Sami, Pak. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang kemarin membantu proses pemakaman. Pertama saya juga terima kasih kepada Mbak Esi dan Mas Bahtiar. Yang kemudian juga ada warga dari Girimulyo. Kemudian di proses pemakaman saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tri, kemudian juga Mas Ulis ya, yang telah memimpin acara pemakaman kemarin. Demikian juga terima kasih kepada semuanya yang telah membantu, telah melancarkan acara prosesi pemakaman kemarin. Mohon maaf bila kami semua tidak bisa membalas maksimal banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan kami dan juga keluarga kami. Dan kami mohon kepada para saudara-saudara sekalian juga akan senantiasa memberikan
untuk Bapak sehingga perjalanan Bapak kembali ke rumah Bapak ini akan dapat dilancarkan. Dan mohon maaf bila ada, sekali lagi kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang telah diperbuat Bapak di masa hidupnya ini. Dan terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk Ibu tentunya, karena Ibu yang selama ini dengan sangat luar biasa mendampingi Bapak. Semoga apa yang telah Ibu lakukan ini akan benar-benar menjadikan Bapak bahagia di rumah Bapa dan akan dapat istirahat dalam damai di surga. Terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan kepada Deoli arah selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Ruli yang sudah mewakili kami semua untuk ngaturaken terima kasih, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Danang Bramasti SY gitu ya. Secara mendadak kami tadi malam saya nyun Romo berkenan untuk membawakan misa pada malam hari ini. Sekali lagi matur nuwun sangat Romo. Jadi Romo Danang sangat dekat dengan almarhum suami saya Pak Alex Miko, ya Romo, terima kasih sekali sudah berkenan, dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua saudara, gitu ya, ibu-ibu lingkungan Giri Mulyo, kemudian juga ada saya lihat ya semua saja, gitu ada Mas Sesto juga matur nuwun, kemudian Pak Om Bule, gitu ya, kemudian sepupu-sepupu semua pokoknya ya saya aturaken matur nuwun sangat. Mungkin kalau berkenan barangkali untuk mengakhiri misa dan peringatan 3 hari ini kami kalau berkenan untuk foto bersama gitu ya, untuk sebagai kenang-kenangan bagi kami semua. Saya beri aba-aba 1, 2, 3. Berikutnya, ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Romo, Bapak, Ibu, dan semua yang sudah berkenan meluangkan waktu pada malam hari ini. Matur nuwun. Matur nuwun dan matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya, terima kasih saudara-saudara. Selalu semuanya. Dalam. Berkah dalam. Selamat kembali ke tugas masing-masing. Mas Tri, matur nuwun, Mas Tri. Sama-sama semua. Yuk sampai ketemu lagi. Romo Danang. Kapan mampir ke Terban, Romo? Oh, Terban. Iya. Oh iya. Mas Tri, Romo ini Mas Tri. Bisa kota baru. Halo. Ya Romo, selamat bertugas ya di Yayasan Kanisius. Oh iya, terima kasih. Hebat Romo. Ini direktur loh. Kami monggo matur nuwun. Matur nuwun omong Bor ya, Blik Nani ya. Om Santo dan semuanya. Henry ya, kemudian Mas Wip ya. Terima kasih. Mas Il tadi saya lihat juga.
Oh. Cucunya Om ya. Ini lucu. Mas Ando juga masih semuanya saja, matur nuwun semuanya. Bu Indri, saudara-saudara, saya mohon duduk di sini. Check out ya. Ya. Bu Riwi, sehat Bu Riwi, Kak sehat. Berkah dalam. Berkah dalam. Tanda dalam. Berkah dalam buat Bapak Ibu. Sehat, selamat malam. Selamat malam. Kakak. Ya, Udin. Ya, Mas Toto. Ya, sehat Mas. Semoga sehat, Udin. Kemarin 5 hari sakit saya. Oh, udah sembuh deh Toto ini. Makanya jangan ditinggal-tinggal. Pulang PCR. Oh, kurang sekali. Semoga cepat sembuh. Ya, amin, amin doanya. Suka ini Bu Arni. Udah, jangan dicoret-coret lagi ya, udah habis ya, udah coretnya ya. Ya Bu ya. Ini bisaan. Cucunya untung nih kan. Sila. Semua. Ikut misa. Iya, matur nuwun. Terima Ya, matur nuwun, ya. Apa tuh? Wis. Ya, saya mohon izin saya end untuk meeting malam hari ini. Matur nuwun.